Untuk dari penanganan pertama, kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Penyelidikan atas kasus tewasnya bocah laki-laki inisial MAHM 9 tahun di rumah mewah perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS Kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember masih terus bergulir. Polres Cilegon telah memeriksa 8 saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa CCTV dari sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan informasi terakhir dari Kasat Reskrim Polres Cilegon, yakni AKP Yoga Tama, memastikan bahwa korban tewas bukan karena perampokan. Pasalnya pihak kepolisian tidak menemukan adanya barang yang hilang dari rumah mewah tersebut. Sebagai informasi, sebelumnya muncul narasi yang menyebutkan bahwa bocah laki-laki tersebut tewas karena perampokan yang terjadi di rumahnya. Terkini polisi memastikan bahwa kematian bocah tersebut merupakan tindak pembunuhan, terbukti dari kondisi korban saat di rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banten, yaitu rekan Muhammad Ukel. Baik rekan Ukel, bisa dijelaskan bagaimana update kasus kematian bocah 9 tahun yang ditemukan tewas di rumah mewah Cilegon? Baik, terima kasih rekan Manda. Update terkini terkait peristiwa dugaan perampokan disertai pembunuhan di kawasan perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, saat kami mengkonfirmasi pihak kepolisian Polres Kota Cilegon, saat ini masih dalam tahap penyelidikan intensif. 8 orang saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dari 8 orang saksi itu yakni dari pihak keluarga dan warga setempat. Dan pihak kepolisian mengatakan bahwa dugaan awal mengenai peristiwa tersebut yang disebutkan bahwa terjadinya perampokan itu setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi kejadian rumah mewah tersebut tidak ditemukan barang-barang yang di dalam rumah kehilangan ataupun barang-barangnya masih utuh. Jadi pihak kepolisian saat ini mengatakan bahwa bukan terjadi dugaan perampokan, tetapi dugaannya terjadi pembunuhan. Begitu rekan. Oke, rekan, ini kan dilaporkan kemarin kalau jenazah dari korban ini sudah dimakamkan. Di mana tepatnya korban dimakamkan, rekan? Baik, jenazah almarhum Muhammad Aksel ini kemarin pada hari Rabu, tepatnya pukul 1 siang, itu dimakamkan di pemakaman umum di wilayah Kota Cilegon. Dan pada prosesi pemakaman tersebut terlihat orang tua dari korban, yakni seorang ibu, tidak kuat menahan tangis hingga terlihat pingsan melihat seorang anak kandungnya yang meninggal secara tragis, begitu rekan. Oke, ini sedikit konfirmasi rekan, pada saat kejadian ini kan korban dilaporkan hanya berdua dengan sang kakak di rumah. Nah, apakah saat kejadian itu benar-benar berdua dengan sang kakak di rumah? Pasalnya dengan rumah mewah dan seluas itu, apakah penjaga ataupun asisten rumah tangga tidak ada saat kejadian? Baik, menurut informasi yang kami terima saat peristiwa itu terjadi, memang korban Muhammad Aksel sedang berdua dengan kakaknya. Kemudian asisten rumah tangga dan security dikabarkan pada saat peristiwa itu terjadi sedang tidak masuk kerja ataupun sedang izin dengan waktu yang bersamaan antara security dan ART. Sehingga pada peristiwa itu terjadi di dalam rumah mewah tersebut hanya berada si korban dan kakaknya. Begitu rekan. Oke, bagaimana tindakan lanjutan dari orang tua korban atas kasus ini, rekan Ukel? Baik, terkait orang tua korban, pada saat peristiwa itu terjadi sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian, Polres Cilegon,
Dan salah satu dari kerabat keluarga juga mengatakan bahwa pihak keluarga meminta agar pihak kepolisian dapat segera mengusut secara tuntas untuk mengetahui apa motif dan identitas daripada si pelaku. Karena kabar yang beredar juga orang tua dari korban ini atas nama Maman Suherman itu merupakan anggota Dewan Pakar PKS Kota Cilegon yang baru dilantik 4 hari yang lalu. Dan secara basic juga orang tua korban ini berprofesi sebagai pengusaha di Kota Cilegon. Begitu rekan. Apakah ada pihak yang dicurigai oleh orang tua korban atas kasus kematian tragis yang menimpa sang anak, rekan Ukal? Saat ini kecurigaan memang belum disampaikan secara resmi oleh pihak keluarga, tetapi keluarga juga sudah memberikan keterangan terhadap pihak kepolisian. Tetapi saat kami mengkonfirmasi, meminta update kepada pihak kepolisian, hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan resmi terkait motif dan identitas pelaku. Nah, hingga hari ini pihak kepolisian terakhir dikonfirmasi oleh kami bahwa proses identifikasi masih terus dilakukan dan saat ini pihak kepolisian tengah menunggu hasil autopsi yang dilakukan terhadap jenazah korban. Demikian rekan. Oke, baik, terima kasih rekan Ukel atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Itu belum bisa kita jelaskan, dalam hal kita masih melakukan penyelidikan. Untuk jumlah saksi sementara yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu ada 8 orang, termasuk yang ada di lingkungan sekitar dari tempat kejadian. Untuk dari penanganan pertama kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Butuh berapa lama Bang untuk otopsi? Untuk otopsi hari ini insya Allah sudah bisa selesai. Hasil sudah bisa keluar untuk hasil otopsi. Yang penting sekarang kita bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara objektif dan profesional. Ada juga indikasi motif perampokan? Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Penegasan saja kemudian 8 saksi yang diperiksa itu dari pihak keluarga atau keluarga? Termasuk ada dari pihak keluarga juga. Ya? Termasuk dari pihak keluarga juga ada, dari pihak non keluarga juga ada. Di lokasi itu ada CCTV. Ada barang bukti yang diamankan? Di sekitaran lokasi itu ada CCTV, sudah kita amankan. Kita sedang melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi. Semenjak video ini di-tag atau wawancara ini dimulai, juga pemeriksaan sedang berlangsung. Dari kemarin kita juga sudah bergerak sangat cepat, baik dari TP-TKP-nya maupun sampai titik sekarang kita belum non-stop untuk mencari bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Selanjutnya jenazah atau korban diserahkan ke pihak keluarga ya? Seperti Bapak nggak? Korban langsung diserahkan ke pihak keluarga hari ini juga setelah selesai otopsi? Iya, almarhum. betul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.